pandemi ini kan seluruh aktivitas harus dikurangi. Semua aktivitas masyarakat, apakah industri, apakah transportasi, bahkan yang dihentikan pariwisata. Nah, ini akan sangat berdampak di sektor industri dan otomatis sektor ketenagakerjaan. Dua-duanya ini menjadi permasalahan yang saya kita tangani. Industrinya menjadi kurang permintaan, akibatnya mengurangi sisi produksi, berdampak menjadi pengurangan tenaga kerja yang dirumahkan. Nah kebetulan ini juga merupakan bonus yang kurang mengenakan mungkin atau kurang bagus, kurang baik. Bagaimana di kita ini ada pengurangan tenaga kerja itu hampir 20.000 dari sisi industri, apakah industri manufaktur, industri pariwisata, dan industri kuliner. Ini banyak yang tertekan sehingga mengurangi tenaga kerja. Kota Surakarta yang tadinya angka pengangguran terbukanya itu hanya sekitar 4,1, sekarang menjadi 7,1 sekian. Ini juga dampak dari pandemi. Nah ini menjadi tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Surakarta. Di satu sisi bagaimana untuk menghidupkan industri yang nantinya diharapkan bisa menyerap lagi tenaga kerja. Pak, posisi 20.000 itu menurut saya sekarang bagaimana, Pak? Ya, sekarang posisinya ada yang pindah usaha, tadinya dari kerja di sektor industri hotel, sektor industri manufaktur, industri transportasi, industri pariwisata. Nah sekarang banyak beralih ke sistem ekonomi digital, jualan secara online, kemudian ada yang menjadi di sektor kuliner, ini menjadi andalan. Artinya apa? Kota Surakarta ini sebuah kota yang secara struktur ekonomi ini didukung di sektor perdagangan, sektor jasa, sektor kuliner, dan yang lebih-lebih yang paling utama di 5 tahun terakhir sektor konstruksi. Ini semua belanja pemerintah daerah itu kan mengalir ke sektor konstruksi, ini masih bisa bangkit. Kemudian dari sisi-sisi sektor-sektor perhotelan, kuliner, pemerintah membatasi dengan segala bentuk protokol kesehatan. Artinya jangan sampai masa pandemi ini kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan tapi mematikan untuk bisa sehat. Ya, kalau tidak bekerja, tidak punya makan, tidak sehat. Kita harus imbang itu. Kondisi saat ini, Pak, dulu anak-anak lulusan SMA SMK itu nek lulus itu kan mesti pabrik. Mereka sudah malas mikir. Terus kuliah pun ternyata juga mereka kalau melanjutkan kuliah juga prodi yang mungkin tidak terlalu banyak mikir. Nah, kondisi pandemi ini kira-kira yang lulusan SMA SMK ini bagaimana, Pak, sekarang? Ya, ini yang permasalahan ini kita dapat tambahan dulu sekitar 2.000-an ya. Hampir anak-anak SMK, SMA ini untuk yang KTP Solo. Tapi kalau yang luar kan banyak. Yang KTP Solo itu data statistik ya. Kita tuh tambah kita 2.800-an tambahnya dari sektor tenaga kerja baru gitu. Yang dulu di 2019 itu belum catat, di 2020 itu kan menjadi tenaga kerja. Apakah itu dari lulus maupun dari usia? Kita kan bisa dihitung di tenaga kerja itu kalau umur usianya itu sudah 15 tahun. Kan begitu. Nah, di dalam rangka untuk mensikapi itu ya, pemerintah Kota Surakarta ini punya kebijakan, Bapak Wali Kota ini mengarahkan kepada ekonomi kreatif yang sangat betul-betul menjadi perhatian dan juga menjadi sebuah daya picu untuk bisa bangkitnya ekonomi di Kota Surakarta. Itu kita harus bertumpu pada ekonomi kreatif, mulai dari sisi
pertunjukan, musik, kemudian dunia digital, kemudian bisa yang sifatnya kuliner maupun craft. Ini yang mendukung Kota Surakarta masih berjaya hidup. Oke Pak. Nah sekarang dengan adanya perubahan fenomena yang luar biasa ini, menurut saya peran dari Dinas Perindustrian apa Pak? Ya, kita mungkin sangat fokus ya terhadap kebijakan pemerintah kota, pemerintah wali kota, bahwa industri kreatif itu didorong. Nah, kita harus berangkat dari situ. Makanya kita memunculkan apa yang namanya Industri Innovation Award. Jadi bagaimana para pelaku-pelaku industri, utamanya para UKM ini bisa berinovasi. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini mengangkat tema Pesona Kria Surakarta. Dan 2 kegiatan yang dilombakan yaitu lomba desain produk craft dan lomba starter kit penanggulangan COVID-19. Ini ya kita sinergikan lah. Kita nanti bagaimana para pemuda anak-anak kita ini adanya sebuah tantangan baru di pandemi ini bisa menumbuhkan inovasi. Nah, salah satunya adalah bagaimana ini inovasi dalam penanggulangan COVID-19. Dua-duanya ini lomba yang sama atau bagaimana Pak? Ya, ini dikemas dalam satu event ya, tapi dalam kategori yang dua kategori ini. Oke. Siapa saja yang bisa mengikuti Pak? Ya, jadi kalau bicara siapa saja, tentunya yang pertama adalah warga Kota Surakarta. KTP? Iya, kalau warga Kota Surakarta yang tujuannya KTP. Dibuktikan ya? Ya, betul. Kemudian yang ketiga adalah mengisi formulir pendaftaran, kemudian melampirkan profil usaha yang berisi legalitas usaha. Ini penting karena kita selain diberi tugas untuk membina juga bisa untuk bagaimana para pelaku usaha itu bisa jalankan legalitas. Karena kalau ingin berkembang ya sebuah IKM ini supaya maju ya harus legal. Kalau sudah legal ya dia bisa masuk ke pasar nasional maupun pasar-pasar internasional dan mendapat fasilitas dari pemerintah. Gitu. Tentunya kan legalitasnya ini perlu, betul-betul. Kemudian selanjutnya adalah ini kalau sudah legalitas kita punya, maka juga lampirkan data informasi pendukungnya. Contohnya ya kita misalkan pernah mengikuti lomba-lomba maupun apa. Portofolio. Ya, portofolio, istilah kerennya sekarang. Ikutnya seperti itu. Nah, kemudian perlu ditunggu dari panitia yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan 30 Januari 2020. Oke, jadi masih ada waktu. 31 Januari. Iya ini. 31 Januari. Ini sudah artinya sudah masuk, kita sudah mulai tahap selanjutnya. Oh ya. Maaf Mas, ini diperpanjang sampai panjang sekali. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 11 Februari. Jadi masih ada waktu. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Surakarta, khususnya pelaku para IKM maupun UKM yang bergerak di sektor pesona kria gitu, untuk berpartisipasi. Nah, siapa tahu Anda beruntung dan dipilih, nanti akan mendapat uang pembinaan sekaligus akan legalitasnya akan bantu terus. Saya mencium ini adalah agenda memang selain pembinaan juga itu tadi mensosialisasikan tentang legalitas. Ya. Ini kayaknya sih penting ini perlu dibahas. Padahal sekarang untuk bisa memperoleh izinnya kan mudah Pak ya sekarang. Ya. Monggo Pak. Ya, jadi saat ini kan mudah ya dengan melalui aplikasi OSS itu tidak repot-repot, tinggal mendaftar nanti langsung muncul anggotanya, itu sudah merupakan bebas pungli. Nah, ini sudah merupakan ini sudah daftar, sudah punya legalitas, tinggal nanti dipakai untuk yang lain-lainnya lagi. Oh ini saya nanti perlu tambah misalnya
perlu BPJS Ketenagakerjaan. Wah, ini harus wajib. Bapak Wali Kota juga menekankan bahwa seluruh pelaku usaha maupun pekerjanya ini hukumnya wajib untuk diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, minimal untuk program JKK maupun JKM. JKK adalah jaminan kecelakaan dan JKM itu jaminan kematian. Nah, kebetulan tadi pagi Bapak Wali Kota baru menyerahkan 5 santunan kepada driver ojek online yang meninggal karena sakit. Itu ada 5. Nah, kalau sakit masing-masing mendapat santunan 42 juta rupiah. Ini kalau Bapak Ibu nanti semua pegawainya, semua karyawannya itu dimasukkan ke itu, nanti kalau terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pemerintah ditanggung oleh negara. Ya, Pak. Orang itu kalau mulai dilegalkan itu, momok yang ada di sini pertama itu kan mesti dihubungkan dengan pajak. Nah, bagaimana Bapak ngendiko kepada warga bahwa pajak itu sesuatu yang mungkin tidak menjadi masalah, Pak? Ya. Jadi gini, ini intinya begini. Ini juga perlu penyadaran ya, bahwa pajak itu memang kewajiban kita semua, tetapi legalitas itu juga sebuah keharusan. Tidak ada korelasi langsung antara legalitas dengan pajak, karena pajak itu nanti dengan sirkulasi berapa ini oplahnya, berapa ini, kalau misalkan rugi kan tidak pajak kan. Kemudian yang sangat kecil-kecil mikro tadi kan ada hitung-hitungannya bagaimana. Itu semuanya yang jelas tidak perlu takut. Karena pada dasarnya setiap orang adalah wajib pajak. Seperti itu. Jadi sebenarnya pajak itu bukan menjadi momok, bukan menjadi masalah. Bukan. Tidak. Semua orang Indonesia itu pasti pernah bayar pajak. Dia tidak merasa. Oh iya, karena hasilnya juga kembali. Iya, betul. Baik Pak, terakhir harapannya Pak dari kedua agenda ini apa Pak? Jadi harapan kami, khususnya pemerintah Kota Surakarta dan seluruh jajaran kami di Dinas Tenaga Kerja ini, bahwa dengan adanya kegiatan Industri Innovation Award 2020 ini, kami berharap satu bisa meningkatkan daya kreasi dari para pelaku IKM khususnya maupun UKM, lebih-lebih di era seperti sekarang ini, bahwa inovasi kreasi itu merupakan support yang bisa melanggengkan usaha. Semua tanpa inovasi, tanpa kreasi, saya kira itu nanti akan mati pada waktunya, tidak lama-lama. Ya, kita harus bisa berinovasi bagaimana permintaan pasar, bagaimana selera pasar, produk apa yang saya inovasi. Nah, hal-hal yang sifatnya tradisional tapi dengan sentuhan inovasi itu sudah merupakan sebuah pola pemasaran baru. Berapa banyak ini kuliner-kuliner yang sifatnya tradisional tapi dengan sentuhan inovasi justru menjadi pasar yang sangat besar untuk kita. Kita tes kuliner di Solo favorit apa Pak? Kalau gitu sangat banyak. Ayo Pak, ada beberapa. yang lain favoritnya gimana Pak? Wah, pokoknya di salah itu yang utara itu mana Mbah Galak itu. Oh, Sumber. Okay. Nah, kadang-kadang juga ke pasar lewer. Bapak masih berani sate gulai? Wah, siapa takut. Kita harus sehat. Kalau kita sehat, makanan itu tidak sumber penyakit. Okay. Yang menjadi sumbernya adalah pikiran kita. Okay. Maka kita berimbau harus jernih pikiran kita. Okay. Ojo lali lur, sate Mbah Galak jarine. Ora ngerti. Baik, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya, semoga bermanfaat
dan kita akan kembali nanti beberapa waktu lagi setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.